Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta evaluasi pembelajaran berbasis Android. Pada video terakhir ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan bagaimana cara untuk menganalisis menggunakan spreadsheet. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di form kita klik tanggapan, setelah itu kita klik respon di spreadsheet. Nah, klik, setelah itu nanti akan terbuka hasil dari pengerjaan siswa yang berada di spreadsheet. Nah, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kita tahu kemarin bagaimana cara untuk menjadikan satu di spreadsheet sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat analisisnya. Nah, untuk membuat analisisnya langkah yang pertama kita urutkan dulu absennya. Caranya adalah klik, kemudian data, kemudian short sheet, klik data, kemudian short sheet, kita urutkan. Bentar, data, short, kemudian kita urutkan. Nah, setelah urut seperti ini Bapak Ibu, kita bisa langkah yang pertama kita bisa membuat kunci jawabannya terlebih dahulu. Ingat, sebelum Bapak Ibu nge-share formnya, maka Bapak Ibu dianjurkan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti akan kita gunakan kunci jawaban yang benar pengerjaan Bapak Ibu untuk menjadi kunci jawaban. Contoh misalnya di sini adalah kunci jawabannya kita ambil dari Bapak Ibu setelah mengerjakan. Ini kunci jawabannya kita ambil misalnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan sendiri, kemudian untuk kunci jawabannya kita masuk di sini Bapak Ibu. Kita paste di sini. Nah, di sini itu adalah kunci jawaban Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada 25, berarti ada 25 jawaban di sini. Jawaban. Oke, kita kasih warna terlebih dahulu. Nah, seperti ini adalah sebagai kunci jawaban Bapak Ibu. Supaya rapi kita atur. Nah, setelah seperti ini, baru nanti kita membuat analisisnya. Analisisnya adalah apabila anak itu mengerjakan benar, maka dia akan mendapat 1. Kalau salah, dia akan mendapat 0. Untuk nilainya nanti Bapak Ibu bisa mengatur sendiri apakah 1, 2, 3 atau 5, nanti Bapak Ibu. Caranya adalah kita masuk di sini, kita klik, kita masuk sama dengan if jika jawaban anak nomor 1 ini, kita klik, if sama dengan if jika jawaban anak ini sama dengan kunci jawaban yang di atas ini, maka nilainya nilainya 1, atau kalau salah 0. Baru kita kurung, kita enter. Begitu pun juga kita drag Bapak Ibu di sini. Drag. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, sebelum kita drag ke bawah, maka perlu kita kunci dulu untuk kunci jawabannya ini di rumusnya. Caranya adalah M, kita masuk di sini, kita klik 2 kali tidak apa-apa. Masuk di M, kita klik, kita tekan F4. F4 jika F4 tidak bisa, maka tambah Fn F4 karena komputer beda. F4 enter. Kemudian juga di sini di jawabannya Ibu sama dengannya di bawah sama dengan ini, di belakang sama dengan F4. Kita masukkan lagi di sini adalah F4. Kita tekan lagi di sini adalah F4. Kita tekan lagi di sini adalah F4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu diklik bawah. Digital tidak. Nah, otomatis. Ingat Bapak Ibu, jangan memakai tanda petik di sini ya. Jangan memakai tanda petik. Karena kalau tanda petik nanti rumusnya tidak akan muncul, tapi nanti ketika kita rumus yang lain tidak akan muncul. Maka koma atau koma 0. Ini juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan ketika pakai titik koma juga disesuaikan. Kita enter. Setelah itu yang paling bawah sini kita bisa menuliskan di sini kita bisa kita gabungkan
kita bisa menuliskan di sini adalah analisis butir soal. Analisis butir soal. Setelah kita sesuaikan, kita kasih warna analisis butir soal. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan subtotal. Kenapa menggunakan subtotal? Karena nanti di spreadsheet itu ada kelas 6A dan 6B. Ketika nanti di filter itu nanti tidak terpengaruh dengan yang lain. Maka kita menggunakan subtotal sama dengan di sini adalah subtotal. Nah, subtotal. Kita sum saja. Sum itu kodenya 9. Kita koma, terus kita tidak dari bawah ke bawah, terus kita tutup, kita enter. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah tadi tinggal drag sini. Nah, di sini berarti soal nomor 1 itu betulnya 11, soal nomor 9 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari analisis butir soalnya. Nah, ini analisis butir soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti yang mana yang perlu remedi, butir soal mana yang perlu remedi, dan butir soal mana yang perlu pengayaan. Ini. Kemudian setelah ini Bapak Ibu kita masuk ke sini. Nah, masuk di sini adalah nilainya. Nilai ini juga perlu kita buat rata-ratanya. Rata-rata atau min, biar kita mengetahui rata-rata kelasnya. Rata-rata kelas berapa, rata-rata kelas yang didapatkan nilai soal tersebut. Maka caranya sama dengan subtotal. Kita pakai average itu nomor 1, koma, kita drag. Nah, terus kita kurung, kita enter. Nah, ini adalah rata-rata dari kelas 6A maupun kelas 6B. Untuk menghilangkan persekutnya gampang seperti itu, kita klik, kita drag, kita blok, kemudian kita ubah di sini. Klik, kita ubah number. Kita tinggal hilangkan, nolnya. Ini taruh ke tengah. Ini kita buat rata-rata, sudah kita buat sama number, bisa kita hilangkan ini juga. Nah, berarti rata-ratanya adalah 76. Nah, di sini kita lihat ada 6A dan kelas 6B. Nah, supaya di sini kita bisa melihat 6A 6B dalam warna, maka cukup kita klik di terus format, conditional formatting, kita klik, terus kita di sini kita isi konten atau is empty atau not empty, kita pilih konten saja, terus kita kopikan kelas 6B, kita kopikan di bawah sini, klik, terus kita sesuaikan warnanya biar warnanya berbeda. Sudah selesai. Dan untuk yang ini juga bisa kita kelas 6A bisa kita tambahkan di sini not empty konten, kemudian di sini kita pilih 6A, kita kopikan di sini, klik, warnanya bisa kita rubah. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah jadi analisisnya. Sebenarnya tinggal nanti Bapak Ibu dibuat code-nya, terserah mau code-nya bagaimana. Yang penting ini untuk analisisnya sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita hidden untuk yang soal-soal dan passwordnya. Kita hidden atau kita hapus. Kita hidden saja. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadinya seperti ini, nanti tinggal di atasnya tinggal dikasih tinggal dikasih videonya. Misalnya adalah analisis butir soal
PAT kelas 6. Terus ini salah 3 tahun pelajaran 2021. Nah Bapak Ibu, untuk supaya satu kolom itu bisa, satu row bisa untuk beberapa alinea, maka kita menggunakan enter, menggunakan alternatif enter. Contoh misalnya alternatif enter, itu bisa kita beberapa baris. Misalnya di sini adalah tes 6, ini untuk ini kita klik saja, kita alternatif enter. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita format. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini itu juga bisa kita kasih, di sini adalah ini jangan sampai dirubah, kalau dirubah nanti akan mempengaruhi ini. Kalau bisa kita kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini adalah soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin ngeprint, mungkin ingin melihat ya hanya kelas 6B saja. Nah, kelas 6B, maka kita klik, terus setelah kita klik, kita filter, add create a filter, atau kalau tidak bisa maka kita hanya ini saja, karena ini ada namanya nama desainnya. Klik create a filter. Nah, baru ini kita klik saja, ini klik. Nah, kita pilih yang kelas 6A. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian ini kalau bisa ingin pilih yang 6B, nah otomatis ini akan keluar hanya kelas 6B. Ini kelas 6B, di sini itu soalnya juga kelas 1. Ini langsung dikasih tabel saja, gampang waktu tabelnya, kita kasih tabel seperti ini. Nah, ini yang nama lengkap kelas 6 ini bisa kita hidden, nanti setelah kita print kita kembalikan lagi. Dan itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa selesai dan bisa dipresentasikan pada hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.